Pesona keindahan alam dipadu dengan budaya santun religi yang menyejukkan hati, memiliki daya magnet bagi para wisatawan. Inilah Kabupaten Gresik, permata dari timur Pulau Jawa. Halo PLNers, saat ini saya berada di salah satu unit pelaksana dari PT PLN Persero yang terletak di kota yang dikenal sebagai Bumi Para Wali. Di mana lagi kalau bukan di unit pelaksana transmisi Gresik. Bersama saya Muhammad Badrussalam, ikuti perjalanan saya di Meraja Senyum. Let's go! Saat ini, saya sudah tiba di kantor UPT Gresik untuk bertemu dan berbincang dengan Bapak Satya Hariwibowo selaku Manajer Perencanaan dan Evaluasi. Selanjutnya, saya akan berbincang lebih dalam mengenai apa itu UPT Gresik. Selamat pagi Pak Satya. Pagi Mas. Mau ngobrol-ngobrol sedikit boleh Pak? Boleh, yuk kita ke atas. Let's go. Rooftopnya sangat menarik ya Pak. Ini salah satu spot kami untuk ngobrol santai sebelum beraktivitas pagi untuk review hasil kerja maupun rencana yang akan datang. Bisa diceritakan kepada PLNers Pak mengenai UPT Gresik? UPT Gresik merupakan salah satu unit pendukung PT PLN Persero Unit Induk Transmisi Jawa bagian Timur dan Bali, di mana fokus bisnisnya yaitu untuk menyalurkan energi listrik melalui sistem transmisi, dan wilayah kerja kami meliputi Kabupaten Gresik, sebagian kecil kota Surabaya, dan seluruh Pulau Madura. Apa keunikan dari UPT Gresik Pak? UPT Gresik memiliki beberapa program dan fasilitas kerja yang mendukung kinerja unggul, di antaranya UPT On Hand, yaitu aplikasi untuk memudahkan memantau data secara online, lalu ada Simfoni, yaitu sistem pencatatan online gardu induk, dan ada Tower Mini sebagai fasilitas pembelajaran. Sebagai rencana ke depan, apa yang akan dilakukan untuk program pengembangan? Untuk mendukung visi PT PLN Persero, yaitu menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan nomor 1 pilihan pelanggan untuk solusi energi, UPT Gresik memiliki rencana strategis, di mana rencana strategis ini sudah tertuang di dalam roadmap, dan kami memiliki 8 strategis objektif. Yang pertama adalah optimalisasi penyerapan anggaran, baik anggaran operasi maupun anggaran investasi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan rehandling penyaluran, baik di gardu induk maupun di transmisi. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan infrastruktur transmisi. Lalu yang keempat adalah pelaksanaan operasional transmisi yang aman, efektif, dan efisien. Yang kelima adalah meningkatkan kapabilitas dan kompetensi SDM. Yang keenam, meningkatkan efektivitas penerapan proses bisnis. Yang ketujuh, modernisasi sistem dan teknologi informasi. Dan yang kedelapan adalah memperkuat implementasi JRC. Oke, terima kasih sharingnya Pak Satya. Oke PLNers, kita lanjutkan perjalanan berkeliling UPT Gresik. Saat ini, saya akan bertemu dengan Bapak Puji Trihartanto selaku Manajer Keuangan dan Umum UPT Gresik. Selamat pagi Pak Puji. Selamat pagi Mas Badrus. Silakan duduk Mas Badrus. Siap. Sekarang kita berada di Akhlak Corner, di mana akhlak merupakan tata nilai yang dimiliki oleh seluruh insan PLN. Sengaja kami beri nama ruang ini adalah Akhlak Corner karena sebagai media untuk internalisasi ke pegawai dan pihak luar, juga sesuai dengan fungsinya sebagai ruang terbuka untuk menerima tamu. Apa manfaat dari tata nilai akhlak? Tata nilai akhlak ini menjadi dasar pegawai dalam berperilaku sehari-hari. Contohnya nilai amanah. Saat pegawai mengerjakan tugas dari atasan, baik ada pengawasan ataupun tidak, insan PLN harus tetap berdedikasi kepada perusahaan. Implementasi nilai kompeten tercermin dari kegiatan knowledge sharing rutin bulanan yang diberi nama Sinau. Di UPT Gresik ada program khusus Sinau bertema Gardu Induk yang tujuannya untuk refreshment dan upgrade pengetahuan pegawai. Berapa jumlah pegawai UPT Gresik saat ini? UPT Gresik saat ini memiliki 151 orang pegawai.
Baik, terima kasih Bapak untuk sharing singkat mengenai tata nilai akhlak. Oke PLNers, mari kita lanjutkan perjalanan. Saat ini saya akan bertemu dengan Bapak Hendrik Ariano selaku manajer konstruksi UPT Gresik. Wah, Halo, selamat pagi Pak Hendrik. pagi Mas Petrus. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat juga Bapak. Oke. Tepat di Gimana? belakang kita ini ada tulisan UPT GSK. Boleh diceritakan sedikit UPT GSK ini artinya apa? Jadi tulisan UPT GSK ini simbol dari UPT Gresik Mas Petrus. Sengaja kami pasang di sini dengan background switchyard sebagai salah satu aset kami di UPT Gresik. Untuk aset yang dikelola oleh UPT Gresik, Untuk saat ini UPT Gresik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh subunit pelaksana yang disebut unit layanan transmisi dan gardu induk, biasanya disebut ULTG. Nah, kami di sini mempunyai 2 ULTG Gresik dan ULTG Sampang, serta 21 gardu induk, 39 trafo tenaga, dan jalur transmisi sepanjang 514 km sirkuit. Saat ini UPT Gresik punya 5 pelanggan KTT dengan kontrak daya sebesar 120 MVA. baik, terima kasih Pak Hendrik sharing singkatnya mengenai aset yang ada di UPT Gresik. Oke PLNers, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita untuk berkenalan dengan salah satu ranger di UPT Gresik. Oke. Saat ini saya akan bertemu dengan salah satu ranger UPT Gresik yaitu Kak Sarah Aulia. Selamat pagi Kak Sarah. Mas Badrus. Ruangannya bagus ya. Kalau boleh tahu, kita sekarang berada di ruangan apa nih? Kita itu lagi berada di ruangan milenial UPT Gresik, tempat biasanya para ranger berdiskusi dan berkumpul di sini. Sebagai ranger nih, boleh nggak diceritakan sedikit kegiatan ranger itu seperti apa? Boleh. Ranger atau agen perubahan memiliki peran untuk mengawal program budaya PLN 123, di mana tujuan dari program tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Program budaya PLN 123 terdiri dari PLN 1 Aksi berbagi kabar dan informasi berfokus pada peningkatan GRC Culture. Kegiatannya antara lain adalah Blasting, Core Culture, Transmission Podcast, Sinergi Unit, dan Sinau. Kemudian PLN 2 Taktis Transmisi Aksi Tanpa Kritis berfokus pada peningkatan keandalan. Kegiatannya antara lain adalah Sobat, Koalisi, dan Geber. Yang terakhir adalah PLN 3 Prima Pelayanan Terbaik Prioritas Utama berfokus pada pelayanan pelanggan. Kegiatannya antara lain GPO, Super On, Sinergi Stakeholder, Super Talk, dan Suplemen. Baik, terima kasih Kak Sarah untuk sharingnya mengenai program budaya UPT Gresik. Baik, sama-sama Mas Badrus. Baik, sekian perjalanan merajut senyum kita kali ini. Pergi sendiri naik delman, singgah sebentar di Kedamaian. Awali hari dengan senyuman, harimu indah penuh kedamaian.